Assalamualaikum teman-teman. Ini ada yang bertanya terkait kepala desa yang tidak profesional. Kepala desa ya, ada banyak yang bertanya kepada saya, Bang, apa yang harus dilakukan, kemana kami harus mengadu apabila kepala desa tidak mau menandatangani surat tanah kami. Atau ada juga yang bertanya, bagaimana kalau kepala desa tidak mau menandatangani surat-surat yang kami butuhkan. Yang paling sering adalah terkait tanah, katanya kan, di mana kepala desa berpihak kepada salah satu sehingga dia tidak mau menandatangani surat tanah kami. Itu kan kami menjadi sulit untuk meningkatkan surat tanah kami menjadi sertifikat. Kalau misalnya tanahnya tidak jelas asal usulnya atau bermasalah, barangkali masuk akal kalau kepala desa tidak mau tanda tangan. Tapi kalau tanahnya tidak bermasalah, jelas asal usulnya, kepala desa tidak mau tanda tangan karena satu dua hal, atau karena ada intervensi atau ada kepentingan lain, itu menjadi masalah kan. Dan oknum kepala desa ini tidak juga menjelaskan apa alasannya, hanya didiamkan saja, tidak ditandatangan. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya atasan daripada kepala desa ini siapa? Apakah camat, bupati, atau gubernur? Atasannya adalah masyarakat, teman-teman ya. Karena kepala desa kan dipilih oleh masyarakat. Namun ada lembaga yang mengawasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau disebut BPD. Anggota BPD ini adalah tokoh-tokoh masyarakat ya, yang diangkat oleh bupati atau wali kota berdasarkan aturan yang ada ya kan. Nah, mereka inilah yang mengawasi kinerja aparat pemerintah desa, termasuk kepala desa. Jadi kalau kepala desa neko-neko ya, banyak ulah dia, tidak profesional, tidak melayani, maka kita bisa melaporkan ke BPD ya. Kita perlu tahu bahwa kepala desa ini bisa dipecat atau diberhentikan apabila melakukan tindak pidana dan juga tidak melaksanakan tugasnya. Kalau dia melakukan tindak pidana, maka jelas bisa diberhentikan oleh bupati atau wali kota. Nah, kalau dia tidak profesional, tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa, maka melalui usulan daripada BPD tadi bisa dilakukan pemberhentian oleh bupati atau wali kota. Jadi kalau misalnya kepala desa ngarang-ngarang, tidak melaksanakan tugas, ya, tidak melayani masyarakat, laporkan ke BPD supaya BPD yang akan memeriksanya. Apabila dia tidak layak lagi menjadi kepala desa, maka atas usulan BPD tadi, bupati bisa memberhentikannya, teman-teman. Bagaimana Bang kalau BPD-nya masuk angin? Kita sudah laporkan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, tapi tidak juga jalan karena BPD-nya juga kong kali kong sama kepala desa. Maka laporkan ke bupati, ajukan supaya anggota BPD ini diganti, dipecat dengan alasan bla bla bla. Buat surat kepada bupati, tembuskan dia suratnya kepada DPRD. Jadi kalau ada kepala desa tidak melaksanakan tugas, berpihak atau mempersulit masyarakat, laporkan ke Badan Permusyawaratan Desa. Ya, kalau BPD-nya nggak jelas juga, laporkan ke bupati. Tentunya dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat. Begitu ya. Dan saya berharap kepala desa, bapak-bapak yang sudah dipilih oleh rakyat, ya, layanilah rakyat sebagaimana seharusnya. Terutama masalah tanah ya. Kalau memang tidak bermasalah tanahnya dan Anda tahu bahwa tanah itu memang tanah mereka, ya kan, ya tanda tanganlah, jangan dipersulit. Karena kalau Anda mempersulit, kasihan rakyat kita ya kan. Karena masalah tanah di kampung-kampung, di desa-desa ini masih sangat kompleks, terutama tentang bukti kepemilikan. Ini kepala desa memang sangat berperan. Tetap semangat, majukan desa kita.